Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, kembali lagi dengan saya. Dan saat ini kita masuk ke video SHMH yang ke-62. Kita masih membahas terkait tindak pidana terhadap keamanan negara. Bahwa negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang harus kita jaga bersama. Maka terkait dengan pasal-pasal yang kemarin kita bahas pada video 61, saya termasuk orang yang sangat setuju diadakan itu, dan saya mengharap seluruh pemirsa SHMH, warga negara Kesatuan Republik Indonesia juga demikian, sehingga kita bisa mengantisipasi adanya paham-paham yang tidak sesuai, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke Indonesia, baik yang dicetuskan dari luar maupun yang muncul dari ide-ide orang-orang. Karena mau tidak mau, kadang ada orang yang beride aneh-aneh, itu ada. Ya beberapa tahun kemarin itu juga ada yang keliling-keliling kampung itu sambil membawa bendera dengan ngomong ini itu terkait negara yang menurut dirinya, kan gitu kan. Itu konyol kalau menurut saya. Dan alhamdulillah dari aparat penegak hukum sudah bisa melakukan proses-proses hukum. Dan ke depan kita harus mengantisipasi itu supaya tidak ada, sehingga kita akan lebih tentram, lebih nyaman, lebih damai, negara kita maju berlandaskan Pancasila. Pasal 189. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang. Kembali lagi ada kata-kata setiap orang, maka setiap orang itu berarti ya orang per orang atau korporasi. Sebagaimana pada ketentuan umum yang sudah kita bahas di video-video di depan. Huruf A, mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga ini ada kata-kata paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau ditanyakan pahamnya itu apa, menjadi tidak terbatas. Dengan kata lain adalah entah apa pahamnya, yang penting bertentangan dengan Pancasila, masuk dalam unsur pasal ini. Kemudian setiap orang yang mendirikan organisasi, ya menggunakan organisasi, baik organisasi yang memiliki badan hukum ataupun organisasi yang tidak memiliki badan hukum. Perkumpulan-kumpulan lah, terserah, yang tidak memiliki badan hukum, tidak memiliki akta, itu pun masuk di sini. Yang kemudian unsur yang lain adalah diketahui. Nah, diketahui berarti sudah jelas. Nah, kan gitu kan, diketahui. Namun pasal ini juga bagus. Ayat A ini bagus karena tidak semuanya itu bisa diketahui secara sempurna. Karena kalau kejahatan yang seperti ini kejahatan-kejahatannya orang-orang yang cukup cerdas. Pasti akan memiliki modus tertentu, pasti akan memiliki trik-trik untuk menutupi, atau mungkin salah satunya itu tadi, pura-pura sebagai penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, modus-modusnya akan di-cover dengan. Maka dari itu ditambah unsur patut diduga. Oh, kan gitu. Jadi kalau patut diduga, berarti unsurnya patut diduga saja sudah masuk. Patut diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Saya hanya akan menyebutkan nama itu aja. Saya tidak akan menelaah lebih jauh. Apa sih itu komunisme, apa itu Marxisme, apa itu
Leninisme. Karena nanti bisa salah arah. Tidak bagus untuk saya dan tidak bagus untuk rekan-rekan. Karena nanti dipelintir lagi untuk menjadi posisi, wah berarti itu mengembangkan, mah repot lagi kan. Padahal tujuan saya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya adalah mempelajari KUHP baru. Jangan sampai menimbulkan masalah oleh pihak-pihak yang mungkin nanti tidak suka dengan bahasan saya. Karena memang seperti tadi, faktanya ada. Kan di media-media, di pemberitaan itu kan kemarin ada. Saya tidak akan menyebutkan. Tapi ada yang keliling-keliling kampung itu 3 atau 4 orang itu yang ngomong, wah ini Nugoro ini. Kan itu kan. Ya itu antara apa itu ya, kok bisa seperti itu juga. Maka dari itu juga saya berharap video-video di SHMH ini juga bisa menjadi semacam wahana untuk kita menanamkan lagi, lebih dalam lagi ideologi Pancasila. Yang huruf B, mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi baik di dalam maupun di luar negeri yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah. Ingat, unsurnya adalah dengan maksud. Sehingga ini apa? Ini masuk delik formil. Yang penting organisasi itu memiliki maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah. Sehingga tidak harus sampai dasar negaranya itu terbukti diubah, atau tidak harus pemerintahannya itu harus terguling dahulu, tidak, ini formil. Sehingga ada organisasi sudah ada tujuan atau maksudnya untuk mengubah atau menggulingkan sudah terpenuhi. Dan unsur yang lainnya adalah sepatutnya diketahui bahwa organisasi tersebut menganut ajaran. Jadi kalau ada orang, ada organisasi di sini, kemudian ada organisasi di seberang sana, yang semestinya patut diketahui bahwa itu menganut ajaran itu, kok mengadakan hubungan, kena. Kok menerima bantuan, kena. Kok memberikan bantuan, kena. Pasal ini. Ini pasal ini merupakan benteng. Merupakan benteng menurut saya untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila. Kemudian jangan dibantah lagi dengan pura-pura pinter. Loh bagaimana kita dengan kebebasan demokrasi? Ngarang itu kalau ada yang ngomong seperti itu. Itu pura-pura pinter. Bener ada kata-kata kita itu kemerdekaan, demokrasi itu bener. Tapi tidak bisa yang namanya demokrasi kok diartikan secara mutlak, sebebas-bebasnya. Bukan negara itu kalau yang seperti itu. Ya nggak tahu apa namanya. Hukum rimba kali kalau apa-apa bebas. Pasti harus sesuai dengan batasan. Batasannya salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Batasannya sebagai contoh adalah pasal 189. Jangan berhubungan dengan organisasi yang sepatutnya diduga menganut ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Sudah jelas.
Kalau ada alasan ini itu tadi, pura-pura cerdas untuk ngakalin aja. Modus itu. Wah, ini begini. Itu nggak pas. Dan saya pikir sebagai warga negara yang baik, rekan-rekan SHMH, kita juga harus memantau sekeliling kita. Mohon izin ini saya mengajak rekan-rekan memantau sekeliling kita. Kalau ada yang sekira-kiranya seperti ini, informasikan, laporkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga sejak kecil itu bisa terantisipasi. Mulai dari siapa? Mulai dari kita. Mari kita menjaga ideologi Pancasila. Kita menanamkan pada diri kita sedalam-dalamnya ideologi Pancasila. Kita tanamkan pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada teman kita, termasuk saya sekarang ini, kepada rekan-rekan SHM. Karena halus, sistemnya itu halus. Yang pura-pura cerdas tadi itu halus, itu belokannya jadi kayak lurus gitu loh. Tapi tahu-tahu, dong. Faktanya kan seperti itu. Saking halusnya. Dengan dalil apa, ya. Mari kita, dan mudah-mudahan ini salah satu momen untuk diri saya bisa berbakti kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai, yang kita cintai. Salah satunya adalah mengajak untuk menjaga dari paham-paham, dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Walaupun hanya sebutir pasir. Namun untuk video ini merupakan kebanggaan saya karena saya bisa menjadikan ini andil saya untuk ikut bersama-sama menegakkan ideologi Pancasila sampai kapanpun. Secara singkat, tidak ada tawar-menawar tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila, NKRI, harga mati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Berikan kritikan yang bangun untuk saya. Subscribe sebagai bukti dukungan rekan-rekan kepada channel SHMH. Saya mengucapkan terima kasih. Dan dalam menonton jangan di-skip agar tidak gagal paham. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, sinau hukum, melek hukum. Terima kasih.